Kita lanjutkan materi kita dengan rangkaian RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor, yang berarti rangkaian yang terdiri atas komponen-komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Yang ini sebetulnya akan difokuskan kepada rangkaian RLC yang diberikan sumber tegangan alternating current atau tegangan bolak-balik atau AC ya. Jadi satu hal yang harus kita pelajari dulu untuk analisis rangkaian RLC itu adalah konsep mengenai resistansi, reaktansi, dan impedansi. Di mana resistansi itu adalah kemampuan sebuah benda untuk menghambat aliran arus listrik. Nah, ini adalah sebuah ukuran yang biasa kita temukan kalau di rangkaian listrik itu adalah pada resistor. Meskipun sebetulnya kapasitor, induktor itu juga punya nilai resistansi, tapi ukurannya relatif sangat kecil sehingga bisa dianggap sebagai nol. Kemudian berikutnya adalah reaktansi, di mana ini adalah perlawanan yang diberikan oleh sebuah komponen atau sirkuit ya atas perubahan arus listrik yang disebabkan oleh kapasitansi dan atau induktansi ya. Jadi kalau reaktansi itu adalah perlawanan yang diberikan oleh sebuah kapasitor, maka dia disebut dengan reaktansi kapasitif. Dan kalau dia diberikan oleh sebuah induktor, itu adalah reaktansi induktif. Ya, untuk sebagai pengingat saja, waktu di kuliah-kuliah fisika listrik, kapasitansi adalah ukuran dari jumlah muatan yang dapat disimpan pada sebuah benda atau kapasitor, sebuah beda potensial pada kapasitor yang ditetapkan. Jadi jika sebuah kapasitor diberikan sebuah tegangan tertentu, maka banyaknya jumlah muatan yang dapat disimpan itu merupakan ukuran dari kapasitansi. Kemudian untuk induktansi adalah kemampuan sebuah komponen untuk menghasilkan tegangan listrik dari arus listrik yang mengalir pada komponen tersebut. Nah, itu disebut juga induktansi sendiri, atau munculnya tegangan listrik tersebut diakibatkan oleh arus listrik dari komponen lain atau sirkuit yang lain. Itu yang dikatakan sebagai induktansi bersama ya. Induktansi bersama itu misalkan contohnya pada yang terjadi pada trafo gitu ya, karena dia punya dua induktor, maka ada terjadi sebuah induktansi yang bersama. Nah, kemudian untuk impedansi itu sebetulnya adalah gabungan ya, jadi jumlah hambatan listrik pada sebuah rangkaian ya gabungan sebagai resistansi dan reaktansi. Jadi kita punya resistansi pada kapasitor dan reaktansi pada resistansi pada resistor dan reaktansi pada kapasitor dan induktor. Gabungannya itu kita sebut dengan impedansi. Nah, impedansi sendiri itu dinyatakan dalam bilangan kompleks ya, dengan komponen real adalah resistansi dan komponen imajiner adalah reaktansi. Oke. Nah, sebagai visualisasi resistansi, reaktansi, dan impedansi itu hubungannya seperti apa? Kita lihat di sini adalah sebuah ya, ada sebuah bilangan kompleks Z, itu kita katakan sebagai impedansi ya. Di mana impedansi ini kalau kita proyeksikan ke dalam sumbu real dan imajiner ya, proyeksi realnya itu kita sebut dengan resistansi, kemudian proyeksi ke imajinernya kita sebut dengan reaktansi ya. Kemudian juga di sini ada namanya ya, ada sudut ya, ada sudut di sini ya, sudut yang menggambarkan yang diukur dari sumbu real ya. Nah, beberapa rumusan yang perlu kita pahami dulu tentang resistor, induktor, dan resistansi, resistansi dan reaktansi itu adalah seperti ini. Ukuran untuk resistansi itu dimiliki oleh resistor dengan kita sebut dengan R gitu ya. Satuannya adalah ohm. Kemudian untuk kapasitor ya, itu reaktansinya adalah 1/J omega C ya.
sama dengan, nah omega ini sebetulnya bisa kita jabarkan sebagai 2pi dikali frekuensi atau 2pi dibagi periode dari gelombang sinusoidal. Ya. Satuannya juga sama-sama ohm. Kemudian untuk induktor, reaktansi induktifnya kita sebut dengan dirumuskan dengan J omega L sama dengan J dikali 2 kali pi kali frekuensi dikali induktansi sama dengan J dikali 2pi per T kali induktansi. Dan itu satuannya juga sama-sama ohm. Saya kelupaan di sini, harus saya berikan lambang untuk reaktansi kapasitif ya. Itu adalah Xc. Ya, dan lambang untuk reaktansi induktif itu adalah XL. Seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya semuanya satuannya adalah ohm. Ya, jadi bisa kita katakan reaktansi sendiri itu sebetulnya sifatnya sama-sama perlawanan terhadap arus yang masuk itu, tapi kita sebut dengan reaktansi karena di kapasitor dan induktor itu ada sifat-sifat penyimpanan energi, maka dia berbeda dengan resistor, di mana resistor itu energi yang masuk ke dalamnya akan diubah menjadi energi panas, sehingga sebuah rangkaian resistif itu kita juga katakan sebagai rangkaian disipatif ya. Sedangkan rangkaian yang sifat kapasitifnya lebih kuat kita sebut dengan rangkaian kapasitif. Sama juga dengan induktor ya, rangkaian yang lebih kuat sifat induktasinya kita sebut dengan rangkaian induktif. Nah, kita akan coba satu rangkaian ini ya, dan nanti kita akan menerapkan konsep resistansi, reaktansi, induktansi dengan menggunakan bilangan kompleks, dan juga sekaligus kita nanti mencoba mencari jika diketahui berapa tegangan yang diberikan di sini, maka kita mungkin menghitung misalnya arus yang melewati setiap komponen ini ya. Nah, contohnya adalah rangkaian yang seperti ini. Nah, saya pindahkan dulu ke Microsoft Word. Nah, seperti halnya kalau rangkaian seri ya, ini adalah rangkaian seri. Seperti halnya rangkaian seri yang disusun dengan semua komponennya adalah resistor ya, maka kita berapa jumlah resistansi total ya. Nah, sekarang ini kita juga melakukan hal yang sama, tetapi kita melakukannya pada resistor, kapasitor, dan induktor. Sehingga nanti kalau rangkaian resistor kita sebut dengan hambatan total, di sini kita sebut dengan impedansi total. Ya. Ini kita sebut dengan impedansi total, di mana impedansi totalnya itu sama dengan R1 ya, tambah dengan XC. XC itu adalah reaktansi kapasitif milik dari kapasitor, kemudian ada yang namanya XL ya. Sorry, sepertinya ini saya salah nilai, tapi nanti aja nggak apa ya, yang penting rumusnya dulu. Nah, Z total sama dengan R1 ditambah XC ditambah XL. Ya, ini kalau saya jabarkan lagi, ini adalah R1 ditambah ya 1 dibagi. Nah, di sini J omega C ya. Ingat tadi omega adalah 2pi dikali frekuensi, kemudian ditambah J, kemudian omega L. Ya, oke. Kemudian kita lihat di sini bahwa ada bentuk imajiner ya, di sini ada J, tapi bentuknya masih ada J yang di atas, ada J yang di bawah. Saya sederhanakan ini dengan cara saya kalikan bagian yang J-nya di bawahnya, saya kalikan dengan J dibagi J, gitu ya. Jadi ini saya kali dengan J di atas, di bawah juga saya kali dengan J, gitu ya. Sehingga ini menjadi apa? Sehingga ini menjadi, nah, karena minus, minusnya saya pindahkan ke sebelah sini.
ini 1, J-nya saya pindah ke sebelah sini, atau saya pindah ke sini. Nah, jadi kita punya, atau kita proses sedikit lagi, saya pindahkan ini ke sebelah situ. Kita punya, sorry, ini 1 ya, tadi. Kita punya yang namanya J, kemudian seperti ini. Nah, jadi Z totalnya adalah R1 ditambah J dalam kurung omega L dikurang 1/, omega J. Ya, jadi kita sekarang punya bentuk bilangan kompleks, ya, resistansi dan reaktansi. Nah, gabungannya ini adalah induktansi. Oke, satuannya adalah ohm. Nah, perhatikan bahwa di sini yang namanya omega, seperti yang kita sudah bahas tadi, itu dipengaruhi oleh namanya frekuensi. Sehingga besarnya omega itu sangat bergantung sekali dengan besarnya frekuensi yang diberikan oleh sumber tegangan atau sumber arus, ya. Nah, sekarang misalnya saya tadi sudah buatkan di sini. Nah, di sini ada, saya hilangkan dulu. Nah, di sini saya punya sebuah sumber tegangan AC dengan nilai saya ganti saja ya tadi gambar tadi. Saya screen dulu, kemudian seperti ini. Ya. Dan ya, jadi saya punya nilai resistor 10 kilo ohm, ya, 10.000, ya, kemudian kapasitansi 1 mikrofarad, kemudian induktansinya adalah 0,1 Henry, kemudian ini diberikan tegangan AC 100 volt, kemudian sinusnya adalah bentuknya adalah sinus dengan frekuensi 10 kHz. Jadi di sini kita bisa rangkum di mana R1-nya adalah 10.000, ya, 10.000 ohm, atau ohm itu adalah ini ya, 10.000 ohm, kemudian C-nya adalah 1 mikrofarad atau 10 pangkat, atau saya buat 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4, 10 pangkat 4, di sini 10 pangkat, dia adalah mikro berarti pangkat minus 6 farad, kemudian induktansi adalah 10 pangkat minus 1 Henry. Nah, kemudian frekuensinya adalah 10 kHz, berarti 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 3, berarti 10 pangkat 4 ya, berarti 10 pangkat 4 Hz. Nah, oke, ini adalah beberapa ya nilai dari komponennya. Kemudian saya masukkan ke dalam sini, ya, kita masukkan ke dalam rumus, di mana omeganya adalah, kita lihat di sini omega sama dengan 2 dikali pi, ya, dikali F, itu sama dengan 2 dikali pi dikali F-nya adalah 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 4 radian. Nah, ini karena ini adalah radian per second ya, kecepatan sudut ya. Nah, ini radian per second. Kemudian kita masukkan ke dalam ini Z totalnya seperti ini. Oke, ini sama dengan R1 adalah 10 pangkat 4. R1 adalah 10 pangkat 4. Omeganya adalah 2 kali 10 pangkat 4 dikali L-nya adalah 10 pangkat minus 1. Ini. 1/, omeganya di sini. T-nya adalah 10 pangkat min 6. Sehingga ini akan menjadi sama dengan ini 10 pangkat 3
Dan di sini ada 10 pangkat minus 2. Oke. Alias ini bisa saya naikkan ya ke atas ya, jadi 10 pangkat 2. Seperti itu. Nah, kita tinggal hitung saja di sini. 2 dikali Pi adalah 6,83. Jadi saya buat seperti ini. Ini 6,83. Kemudian kalau saya seper jadi atau saya bikin aja ya 1 dibagi ya 1 dibagi 2 dibagi Pi. Berarti 0,159 ya. 0,159. 0,159 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini berarti ini 0, ya ini 6,83 gitu ya. Nah, kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, ini saya kalikan atau saya bagi dengan yang kiri saya bagi dengan 10, yang kanan saya kali dengan 10, sehingga saya mempunyai kode yang sama ya, seperti ini. Nah, jadi saya bisa kurangkan 6,883 dikurangi 0,0159. Itu adalah 6,8141. Jadi ini sama dengan, saya buat di bawah. Nah, ini menjadi berapa pangkat 3 tadi? 6,8141. Atau kita sederhanakan jadi 6,81 gitu ya. Nah, jadi ini sama dengan, ya jadi ini adalah set totalnya seperti ini. Ya. Oke, kita dapat set totalnya sekarang. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Berikutnya, ketika kita sudah mendapatkan ini, misalnya kita mau mencari berapa arus yang lewat di rangkaian ini gitu ya. Karena ini rangkaian seri, berarti arus yang lewat di sini adalah arus yang sama ya. Arus yang sama. Nah, sekarang begini. Pertama-tama kita lihat bahwa set totalnya sudah dalam bentuk kompleks. Saya konversi dulu ke bentuk yang ekspresi yang polar. Ini kan masih kartesian. Nanti kita lihat gunanya apa. Nah, di sini kita lihat bahwa kita jumlahkan ya, ini 10 pangkat 8. Jadi ini adalah akar ya, akar. Atau nilai totalnya dari vektor Z atau panjang dari vektor Z totalnya adalah 10 pangkat 8 gitu ya. Kemudian ditambah dengan ini saya kuadratkan, berarti 6,8141 dikali 10 pangkat 3 ya, sama dengan ini saya pangkatkan lagi dengan 2 sehingga menjadi 4643. Ini seperti nomor telepon ya. Ini adalah 4643 1958 1958,81. Nah, ini saya tambahkan dengan 10 pangkat 8 ya. Sama dengan 14, ini sama dengan 1464 319 8,81, tapi masih di akar ya. Nah, ini sama dengan, ini kita akar pangkat 2 di 12100 12100,9 ya. Nah,
ini adalah panjang dari vektornya ya. Jadi ini ohm. Nah, sekarang berikutnya sudut dari vektor impedansinya adalah seperti ini. Dengan ya arkus tangen dari bagian imajiner dari Z total yaitu mana? Yaitu 6,81 ini ya. Jadi ini saya buat dan Anda lihat di sini nilainya positif semua ya, ini positif, realnya positif, imajinernya juga positif. Jadi ini jadi kalau pasti positif berarti sudutnya akan ada di kuadran 1 ya. Ya. Jadi ini 10 pangkat 4. Hitung saja 6,81 dikali 10 pangkat 3 ya, sama dengan dibagi dengan 10 pangkat 4 ya, sama dengan 0,681. Berarti arkus tangen dari 0,681 itu sama dengan saya arkus tangen menjadi 34,25 derajat. 34,25 derajat. Nah, ini adalah sudut dari Z totalnya, sehingga Z totalnya bisa kita tuliskan dalam bentuk polar itu menjadi 121,09 ya, sudut 34,25. Ya, itu adalah Z totalnya. Nah, sekarang misalkan saya ingin menghitung, saya ada perintah hitunglah besarnya arus pada misalkan kapasitor ya. Nah, sebetulnya karena di seri ya, jadi mau arus dari kapasitor atau arus yang mengalir kapasitor atau mengalir pada induktor sama saja ya. Itulah besar pada kapasitor. Jika diketahui Vs-nya adalah atau V sumbernya adalah ini ya, sinus. Jadi V sumbernya adalah ini ya. Kita buat V sumber sama dengan sinus tadi amplitudenya 100 ya, 100 ohm sinus ya. Sinusnya adalah nah ini 10 kHz berarti 2 dikali pi ya, 2 dikali pi dikali jadi berapa? 10 ya 10 kHz berarti 10 pangkat 4. Nah, ini adalah fungsi waktu ya. Jadi di sini kalau kita mau melihat bentuk sinusoidalnya itu berarti dia fungsi waktu. Sehingga di sini 2pi kali 10 pangkat 4 adalah omega. Di sini adalah T ya. Nah, kemudian kebetulan saya tidak memasang sudut fase, jadi dia ditambah 0 gini ya. Tidak ada pergeseran dari gelombang sinusoidalnya. Jadi dia plus 0. Jadi tidak punya sudut fase. Nah, jadi diberikan informasi sebagai berikut ya. Nah, sekarang kita mau menghitung besarnya arus pada kapasitor ya dengan informasi seperti ini. Nah, ini adalah bukan bentuk kompleks ya. Jadi ini adalah bentuk tegangan dinyatakan dalam fungsi waktu yaitu sinus ya. Nah, bagaimana menghitung besarnya arus? Kita tahu bahwa arus sebetulnya kalau kita sudah punya Z total, maka arus kan tinggal I sama dengan Vs dibagi Z total kan. Tapi masalahnya di sini adalah Vs-nya itu bukan bentuk kompleks. Dia adalah bentuk fungsi waktu ya, bukan bentuk bilangan kompleks. Nah, sedangkan Z totalnya adalah bentuk bilangan kompleks. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Nah, caranya adalah kita konversi Vs-nya ke dalam bilangan kompleks. Ya, di mana di sini informasi yang dibutuhkan adalah ya
tegangan maksimal, ya, yaitu apa? 100 volt ya. Jadi ini saya lupa, ini saya pakai volt ya. Nah, di tegangan maksimumnya yaitu adalah V maksimum sama dengan 100 volt. Nah, tegangan maksimum dan sudut fase dari si tegangan sumber tegangan. Jadi nanti VS ini bisa kita tuliskan sebagai 100 ya. 100 ini adalah tegangan maksimum. Kemudian sudut fasanya. Tinggal kita buat sudut, karena tidak ada sudut fase di sini, berarti dia 0 derajat. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah representasi bilangan kompleks dari vektor dari sumber tegangan ya, seperti ini. Nah, dengan demikian nanti kita bisa langsung dapatkan ya arus ya, maka arus yang melewati kapasitor ya, itu kita lambangkan dengan misalkan IC gitu ya, itu akan menjadi seperti ini. IC sama dengan PS ya, sorry, saya ada kesalahan. Dalam bilangan kompleks itu kita nggak menuliskan fungsi waktu ya, kita nggak menuliskan fungsi waktu. Jadi fungsi waktu hanya kita tuliskan pada bentuk sinus ya. Kalau bentuk bilangan kompleks kita tidak berikan fungsi waktu di sini. Oke. Jadi rumusnya adalah VS dibagi Z total ya. VS dibagi Z total. Nah, di sini karena kita sudah punya ekspresi VS dan Z total sebagai dalam bilangan kompleks, maka ini dengan mudah bisa kita lakukan pembagian ya, di mana di sini VS-nya adalah 100 sudut 0 ya derajat, kemudian Z totalnya adalah ya seperti ini, 12.100,9 sudut 34,25. Nah, tinggal kita bagi saja biasa ya, 100 dibagi 12100,9 itu adalah 0,0083 ya. Jadi 0,0083 ya, sudutnya berapa? Sudutnya adalah 0 dikurangi 34,25 sehingga ini menjadi minus 34,25. Nah, kita sudah mendapatkan arus yang melewati kapasitor, tetapi masalahnya adalah ini masih dalam bentuk bilangan kompleks ya. Jadi kalau dalam bentuk bilangan kompleks kita masih belum bisa melihat nanti bentuknya seperti apa gitu di fungsi waktu, sehingga kita harus konversi lagi. IC ke dalam fungsi waktu. Oke, IC ke dalam fungsi waktu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah IC sama dengan, nah kita punya di sini artinya apa? Kalau kita sudah punya ekspresi bilangan kompleks seperti ini ya, ini artinya 0,0083 ini adalah arus maksimum ya. Jadi ini kita bisa nyatakan ke dalam 0,083 ya. Kemudian karena tadi VS-nya adalah fungsi sinus ya, maka ini di sini kita juga buat sinus gitu ya. Kemudian karena juga di sini frekuensinya atau omeganya adalah 2pi dikali 10 pangkat 4, makanya juga kita copy saja gitu ya, ke dalam sini. Nah, nanti perbedaannya dengan VS itu adalah apa? Adalah sekarang kita punya sudut fase.
tinggal jumlahkan. Nah, seperti ini. Itu dia. Jadi ini adalah jawaban yang diinginkan ya. Jadi jawabannya harus fungsi waktu. IC dalam fungsi waktu. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat simulasikan di part sim. Ya, di part sim ini saya prop dulu. Nah, ini saya sudah punya sih sebetulnya. Saya bikin aja di sini ya. IC ya. Oke. Kemudian saya run. Nah, waktu di run ini itu ada transient respon ya. Di transient responnya saya buat 1 milisecond, 1 mikrosecond ya, 1 mikrosecond. Oke, saya run aja. Saya run. Oh iya, saya kelupaan satu. Saya belum pasang probe untuk ini ya, untuk tegangan. Nah, tegangannya saya pasang juga, jadi saya pasang di sini ganti namanya menjadi VS1 gitu ya. VS1 kemudian saya run. Nah, seperti ini kita lihat ya. Jadi perhatikan di sini yang biru ini adalah arus ya. Yang biru ini adalah arus. Kemudian nah ini miliampere ya. Ini miliampere. Kemudian yang hitam ini adalah tegangan dari sumber tegangan. Jadi kita lihat untuk sumbu vertikal yang kiri itu adalah voltase, sumbu vertikal yang kanan adalah arus ya. Jadi untuk yang biru ini kita lihat di sebelah kanan. Dan Anda lihat di sini sekitar 8,421 kira-kira ya. Jadi di sini kita ini 83, mungkin karena kalau kita tadi pembulatannya agak lebih banyak, kita dapatnya 84 juga di sini ya. Jadi ini kalau kita kalikan 123 8,3 sekian gitu ya, maksimum ya. Ini mendekati juga si 8,421 ya. Mungkin karena kita tadi melakukan pembulatan, jadi kita dapatnya 83 di sini ya, tidak masalah. Dan Anda lihat di sini ya, nah, Anda lihat segini, perhatikan bahwa terjadi perbedaan bentukan ya, terjadi perbedaan bentukan di mana kita lihat bahwa ketika tegangan itu mencapai puncak, gitu ya, ternyata si arus belum mencapai puncak dan dia lewat sedikit lagi mencapai puncak di sini, ya. Artinya apa? Dan Anda lihat di sini ya bahwa tegangan duluan mencapai puncak baru arusnya, gitu. Nah, ya artinya tegangannya apa? Tegangannya sampai duluan gitu ya, ngelit ya, lead terhadap arusnya. Kalau di sini kita sebut dengan tegangannya lead ya terhadap arusnya. Nah itu dia. Jadi Anda lihat di sini adalah fasenya 0 ya, fasenya 0. Di sini fasenya minus 30, tadi berapa? Minus 34 ya derajat. Sehingga yang terjadi adalah terjadi perbedaan momen ketika mereka ketika mereka mencapai puncak. Nah, ini adalah efek dari yang namanya sudut fase. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita perhatikan, kembali lagi ke Z total ya. Kita lihat Z totalnya yang bagian ini. Kita lihat Z total yang bagian ekspresi dalam bentuk kartesian. Nah, seperti ini. Bentuk kartesian. Nah, ini kalau kita gambarkan ke dalam bilangan kompleks atau ruang kompleks ya, kita gambar seperti ini ya. Ini adalah yang kemudian kita buat itu. Anda lihat di sini bahwa resistansinya itu nilainya positif, oke, di sini. Sedangkan reaktansinya juga nilainya positif di situ. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti vektor dari impedansinya adalah seperti ini, ya.
Nah, ini dia. Ya, ini rektor impedansinya. Oke. Nah, karena di sini ya, karena di sini Anda lihat bahwa di sini kan sebetulnya kalau kita tadi perhatikan ya, kita perhatikan dari rumus ini J sama dengan omega L kurang 1/, omega C ya. Maka sebetulnya nilai dari reaktansi ini sebetulnya bisa plus bisa minus ya. Bisa plus bisa minus. Nah, dia akan menjadi plus ketika apa? Ketika omega L-nya ini lebih besar daripada 1/, omega C. Maka dia menjadi plus. Nah, artinya kalau dia menjadi lebih plus di omega L, lebih tinggi omega L daripada 1/, omega C, maka rangkaian tersebut kita sebut dengan rangkaian yang induktif ya. Jadi dia lebih memiliki sifat atau sifat induktornya lebih dominan ya. Sedangkan kalau sebaliknya, jika 1/, omega C itu lebih besar daripada omega L, maka bagian reaktansinya akan menjadi negatif, sehingga rangkaian itu kita sebut dengan rangkaian yang kapasitif ya. Jadi sifat kapasitornya akan lebih dominan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari contoh ini, kita lihat bahwa pada contoh ini ya, Anda lihat bahwa induktansinya itu ada di kuadran 1 ya, sehingga kita sebut dengan rangkaian yang induktif. Nah, itu tentang cara menganalisis dari rangkaian RLC ya, dengan diberikan tegangan yang bolak-balik. Oke. Jadi sebetulnya secara kalau di summary sebetulnya cara menghitung arus segala macam itu sebetulnya sama dengan waktu kita menganalisis rangkaian resistif ya, yang semuanya berisi resistor. Ya. Tapi karena di sini ada reaktansi, kita terasa lebih sulit ya, lebih sulit dan lebih panjang. Ya, ini kebetulan memang soalnya adalah soal rangkaian seri ya. Nanti kalau soalnya lebih paralel itu akan lebih panjang lagi. Oke. Baik, materi tentang analisis rangkaian RLC dengan tegangan atau sumber tegangan AC saya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut lagi ke materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih.